Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman penghobi anggur. Video kali ini saya mau ngupdate perkembangan anggur Jupiter yang saya pangkas tanggal 5 kemarin. Sekarang tanggal 14, berarti sudah 9 hari ya, 9 hari setelah pangkas. 95% batnya sudah pecah. Dari 18 cabang tersier yang saya coba tunaskan melalui bat, 95%-nya udah pecah batnya. Bahkan sudah terlihat di sini rata-rata bat yang pecah itu dia membawa bunga, membawa bakal bunga. Kelihatan nggak ya? Di setiap cabang tersier itu saya berencana kemarin memecahkan 3 batnya. Jadi setelah nanti pecah semuanya, kemudian baru saya sortir. Dan rata-rata hampir secara keseluruhan 3 bat teratas yang daunnya saya buang itu tumbuh atau batnya pecah. Hanya beberapa yang udah pecah sih, cuman dia belum tumbuh. Dan ada yang beberapa yang hampir setiap batnya pecah semua. Yang ini bahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 batnya pecah dan membawa bunga, membawa bakal bunga. Tapi ada perbedaan di antara cabang tersier ini, di mana cabang tersier yang masih berwarna hijau, ini misalnya, ini masih berwarna hijau, itu batnya pecah lebih dulu dibanding dengan cabang yang sudah berwarna coklat. Sebagai catatan, ini cabang tersier yang saya potong, saya pangkas itu besarnya rata-rata sudah lebih dari pensil. Tidak ada perawatan khusus yang saya lakukan, hanya 5 hari setelah pangkas itu kebetulan memang fase pemupukan. Di sini saya tambahkan KNO3 plus MKP. Cuma itu saja. Ini juga tidak menggunakan Dormek, betul-betul alami. Pangkas saya biarkan. Saya hanya melakukan pelukaan di setiap batnya. Maksudnya di atas batnya. Jika di sini batnya, maka ini saya lukai dengan menggunakan gergaji besi sampai menyentuh kambiumnya. Jadi kulitnya saja yang dilukai. Dan memang Jupiter ini betul-betul genjah, mudah banget berbuah. Bahkan tanpa pemangkasan pun, dengan hanya potes pucuk itu dia bisa berbuah. Ini contohnya yang tanpa pemangkasan, seperti video sebelumnya. Ini hanya potes pucuk pun dia mampu berbuah. Tapi bedanya di perlakuan potes pucuk dengan perlakuan pemangkasan, bedanya hanya kalau dipangkas itu kita bisa mendapatkan buah yang serempak. Kalau di potes pucuk dia nggak akan bisa serempak. Rencananya saya akan tumbuhkan 2 cabang pembuahan dari 2 tunas. Jadi seandainya satu cabang bisa membawa 2 dompol, lumayan banget kan. 18 kali 2, 32 dompol.
Entah mampu entah enggak nanti kan. Kita tes saja. Ini tidak menggunakan Dormek, tidak menggunakan ZPT, ZPPT atau apalah namanya itu, obat-obat perangsang tumbuh itu. Ini betul-betul alami. Hanya potong, buang daunnya, dan ya tumbuh seperti ini. Dari 18 cabang tersier hanya tinggal 2. Udah pecah semua sih, tapi belum keluar daunnya. Udah pecah batnya tapi belum keluar daunnya. Kebetulan ini juga musim panas, lebih banyak panasnya daripada hujannya. Karena di tempat saya ini nggak bisa diprediksi musimnya. Jadi kita hanya mengira-ira aja, oh ini banyak panasnya, ini banyak hujannya gitu aja. Dan memang Jupiter ini betul-betul recommended untuk pemula yang baru menanam anggur seperti saya. Karena sangat mudah sekali untuk berbuah. Jadi memang betul-betul tepat untuk orang-orang seperti saya yang baru belajar menanam anggur. Jadi dari sini kita bisa belajar anggur itu seperti apa, berbuahnya seperti apa, pembunganya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita merawat anggur, bagaimana kita memperlakukan tanaman anggur ketika terserang jamur, ketika terserang hama thrips. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa belajar gimana merawat anggur supaya bisa selamat dari serangan-serangan hama pengganggunya. Tidak ada pupuk khusus, hanya MKP plus KNO3 putih, Jakaba. Oh ya, kenapa setelah pemangkasan kemarin masih saya beri pupuk? Itu karena daunnya nggak saya habiskan, sehingga masih ada proses fotosintesis di batang ini. Kalau daunnya semua habiskan, kalau semua daunnya dihabiskan, otomatis nggak akan dipupuk, karena ya percuma, nggak ada tempat masaknya. Saya juga belum tahu ini nanti mau disemprot atau enggak, karena udah 8 hari dari penyemprotan terakhir. Saya nanti coba tanya-tanya dulu sama senior-senior, kalau begini ini perlu disemprot atau tidak. Cukup menyenangkan melihat tersier pecah batnya dalam waktu 10 hari. Dan bagi saya pribadi sih, tunasnya besar-besar. Ini yang paling besar. Oh enggak, ini yang paling besar. Dan itu sudah ada bakal bunga dalamnya. Untuk cabang yang tunasnya lebih dari 3, itu nanti yang ini kita potes, buang aja. Kita pelihara yang 3 teratas, ini kita buang supaya tidak ngabisin nutrisi. Dan satu lagi, bunga yang muncul itu rata-rata berada di posisi daun keempat. Ini 1, 2, 3, 4, ini masih kuncup, dan bunganya ada di sebelahnya. Begitupun yang ini juga ada di daun keempat, 1, 2, 3, 4. Nggak tahu untuk jenis yang lainnya.
karena saya belum nyoba. Kemudian gimana ya kalau seandainya di batang ini saya tempel varietas lain ya, misalnya moondrop atau varietas Saint Muscat atau apa gitu kan. Jadi seandainya bisa sini tumbuh cus varietas lain, satu batang bisa keluar 2 varietas ya, 2 jenis. Wih, kalau bisa keren juga tuh. Yang satu yang di bawah Jupiter, yang di atasnya lain gitu misalnya. Ntar lah kita coba-coba. Oke teman-teman para penghobi anggur, terutama pemula seperti saya, semoga video saya ini memberi manfaat, setidaknya menjadi penyemangat lah buat saya sendiri yang begitu senang melihat tunas-tunas baru yang membawa bunga segini banyaknya. Semoga tunas yang muncul nanti dapat menjadi buah sesuai dengan yang kita harapkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.